الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin sidang salat jamaah Jumaat Masjid Miftahul Jannah rahimakumullah. Khatib tidak bosan-bosannya dan tidak jemu-jemunya untuk mengingatkan kami pribadi dan hadirin sekalian untuk bersama-sama tingkatkan takwa, takut kepada Allah. Takut kalau kita tidak mengerjakan perintah Allah, takut kalau kita tidak salat, takut kalau kita tidak puasa, takut kalau kita tidak menunaikan zakat. Takut ini kepada Allah, takwa dengan caranya mendekatkan diri kepada Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa mengikuti apa yang telah diperintah oleh Allah dan sedaya upaya menjauhi apapun yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di bulan Syawal. Ramadan telah berlalu. Mudah-mudahan amalan-amalan di bulan Ramadan dapat diamalkan 11 bulan setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah, satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah, telah pun kita bersama-sama mengadakan Idul Fitri. Setelah itu kita bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dianjurkan bertakbir mengagungkan nama Allah, satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga ini satu bentuk syukur kita untuk mengingatkan saya dan hadirin, walaupun puasa Ramadan telah berlalu, kewajiban-kewajiban telah berlalu, namun ada satu amalan sunnah, yaitu berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berlandaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat masyhur, an Abi Ayyub radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal kana kasiyamid dahr, rawahu Muslim. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti setelah itu berpuasa 6 di bulan Syawal, maka besar pahalanya seperti orang yang melakukan puasa 1 tahun. Hadirin rahimakumullah, puasa 6 di bulan Syawal, di antara kita banyak yang melengahkan, melupakan puasa 6 ini, padahal besar pahalanya. Puasa 6 boleh dilakukan berturut-turut, yaitu boleh berturut-turut tanpa ada jedah daripada hari tersebut. Yang kita laksanakan Idul Fitri hari Jumaat, maka Sabtu berpuasa, Senin, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Inilah puasa 6 di bulan Syawal. Ada juga kalau jenengan darurat, tidak mampu untuk melakukan berturut-turut karena banyaknya halangan pekerjaan, aktivitas, atau adanya silaturahim kepada sanak saudara kita, boleh kita lakukan selang sehari atau selang 2 hari, yang terpentingnya berada di bulan Syawal. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, bagi ayahanda, ibunda, kekanda, adinda semuanya yang mungkin ada ketinggalan puasa Ramadan,
karena kita wajib mengqadanya di bulan Syawal ini, segera lakukan qada dengan niat menunaikan qada terlebih dahulu, kemudian berpuasa Syawal. Maka dengan qada di bulan Syawal inilah kita pun juga dapat pahala berpuasa di bulan Syawal. Hadirin rahimakumullah, setelah kita berpuasa, banyak di antara kita lengah dan lalai karena kewajiban-kewajiban sudah berlalu, sehingga puasa kita sudah tidak puasa lagi sebahagian. Kemudian salat malamnya sudah tidak salat malam lagi. Kemudian baca Al-Qurannya begitu ditinggal begitu saja. Kemudian bersedekah dan berinfaknya tidak dilakukan lagi. Maka ini di antara kita adalah orang-orang yang rugi, tidak beruntung sama sekali. Bermakna pelajaran kewajiban yang Allah wajibkan, Allah gembreng kita, didik kita selama bulan Ramadan, maka belum berimpak, belum bermakna, belum berfaedah, belum dapat kita mengambil kenang-kenangan di bulan Ramadan. Oleh sebab itu hadirin, karena bulan Syawal ini masih belum lama berpisahnya dari Ramadan, saya ingin merefresh balik, mengingatkan lagi hadirin, jangan tinggalkan istiqamah di bulan Ramadan. Oleh sebab itu hadirin, betapa Rasulullah ini sangat sayang dan cinta kepada kita. Setelah Ramadan berlalu, lagi ada puasa 6 yang besar pahalanya. Pahalanya seperti 1 tahun. Ini sebenarnya ingatan kepada kita. Setelah bulan Ramadan, walaupun puasa Syawal ini bukan wajib seperti di bulan Ramadan, maka ini mengingatkan kita ada puasa-puasa sunnah yang mesti kita lakukan 11 bulan setelah Ramadan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bukan sekedar berpuasa 6 di bulan Syawal, ada juga puasa Isnin dan Khamis. Ini sangat penting hadirin rahimakumullah. Isnin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an Abi Qadadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'il an shaumil yaumil itsnin, su'il an shaumil itsnin faqala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu aw unzila alaihi fihi, rawahu Muslim. Yaitu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasul, kenapa panjenengan berpuasa pada hari Isnin? Pada hari itu kata Rasulullah, aku dilahirkan. Maka satu bentuk kesyukuran itu, saya syukur berpuasa, melakukan siam, karena pada hari Isnin itu saya dilahirkan. Dan bukan hari Isnin itu saja aku dilahirkan, pada hari Isnin aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul pertama kalinya, diangkat pada hari Isnin. Kemudian bukan sekedar kelahiran dan diangkatnya aku, diutusnya aku pertama kali kata Rasulullah, karena juga pada hari Isnin itu juga aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah Azza wa Jalla. Riwayat Imam Muslim. Jadi daripada riwayat-riwayat ini, dari apa yang diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah kita berpuasa pada hari Isnin, karena pada hari Isnin itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah bahwa hari Isnin itu satu bentuk kesyukuran aku dilahirkan, satu bentuk kesyukuran aku menerima wahyu yang pertama, satu bentuk kesyukuran bahawa aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hadirin rahimakumullah, itu khususnya hari Isnin. Kemudian hari Isnin wal Khamis, yaitu Khamisnya. Bagaimana riwayat-riwayat ini pun banyak yang tahu, tetapi kita akan refresh balik, ingatkan lagi mengenai hadis-hadis keutamaan puasa Senin dan Khamis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yawmal Itsnin wal Khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'imun, rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal ini diangkat, dilaporkan, diajukan ke hadirat Allah Azza wa Jalla pada hari Isnin dan Khamis. Oleh sebab itu, fa uhibbu, aku senang, cinta kalaulah amal aku ini diajukan ke hadirat Allah oleh para malaikat sedangkan aku berpuasa. Itulah sebabnya Rasulullah berpuasa pada hari Isnin dan Khamis.
Oleh sebab itu kita berpuasa Syawal, kemudian puasa Senin Khamis, 1 minggu 2 kali. Ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain yang lain, betapa Rasulullah memperhatikan puasa Senin dan Khamis. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataharra yaumal Itsnin wal Khamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan, sangat mementingkan, sangat memperhatikan puasa Senin dan Khamis. Riwayat Imam Tirmizi. Hadirin rahimakumullah, rugilah kita kalau kita meninggalkan puasa Senin dan Khamis. Sehingga di kalangan masyarakat, daripada guru-guru kita sebahagian, ada yang berpuasa pada hari kelahirannya masing-masing. Di antara saudara kita ada yang lahir hari Sabtu misalnya, ada yang lahir hari Ahad misalnya, dia berpuasa hari Sabtu itu. Satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Dan sebab itu, kenapa kalau ditanya, wahai fulan, kenapa berpuasa hari Sabtu? Sebagian ada juga berpuasa hari Ahad. Ya, karena saya mensyukuri nikmat Allah karena aku lahir di hari Sabtu. Aku meniru Rasulullah. Rasulullah berpuasa pada hari kelahirannya. Tetapi yang perlu diingat, puasa hari Sabtu, kalau jenengan berpuasa akan kelahiran jenengan, bukan berarti itu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi orang tua-tua dulu mengingatkan ada istilah puasa watan, ada puasa kelahiran, itulah yang diamalkan. Ternyata sanadnya itu ada. Rasulullah berpuasa pada hari dilahirkannya beliau pada hari Isnin. Sehingga orang-orang tua dulu berpesan, nak, kalau kamu lahir hari Selasa, berpuasalah nak. Itulah sebabnya tanda syukur kita. Tetapi jangan disandarkan amalan itu bahawa itu anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengamalkan pribadi sendiri karena satu bentuk kesyukuran kita akan lahirnya pada hari Selasa misalnya, hari Rabu misalnya, maka tidak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah juga mensyukuri nikmat Allah karena Rasulullah lahir pada hari Isnin itu. InsyaAllah seperti itu kiranya mengenai puasa Isnin dan Khamis. Kemudian ada lagi puasa-puasa, yaitu puasa Ayyamul Bid, bukan Ayyamul Baid. Kalau Ayyamul Baid itu hari telur, Baid. Tapi ini Bid, hari-hari putih. Ini juga jarang dilakukan oleh kita. Padahal ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya gerakkan masalah puasa ini hadis-hadisnya? Karena sebahagian di antara kita setelah Ramadan lengah, enjoy, happy, tidak mau lagi amalkan puasa-puasa. Padahal kita digembeng selama 30 hari itu untuk dididik menjadi orang yang takwa. Salah satu cara untuk takwa itu adalah berpuasa. Maka Rasulullah mengajarkan ada puasa 3 hari. Namanya Ayyamul Bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Tiap bulan ada 3 hari. Yaitu tanggal berapa Ustaz? Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Itulah disebut Ayyamul Bid, hari-hari putih, karena di situ telah mencorong bersinarnya rembulan tanggal 13, 14 dan 15. Sunnah berpuasa pada hari itu. Oleh sebab itu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala awsani khalili, kata Abi Hurairah, telah berpesan kepadaku kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 3 perkara. Yang pertama, siyami salasati ayyamin min kulli syahr. Rasulullah berpesan kepadaku untuk senantiasa melakukan puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua, pesan Rasulullah kepadaku, kata Abi Hurairah, rak'atayid duha, dalam sehari, tidak sehari semalam, dalam seharinya dia tidak melepaskan waktu salat duha, 2 rakaat salat duha. Dan yang ketiga pesannya, wa an utira, yaitu melaksanakan salat witir sebelum tidur. Hadirin rahimakumullah, witir ini lagi, karena salat tarawih sudah tidak dilakukan lagi, maka setelah Ramadan sudah malas untuk melakukan salat malam. Maka ini adalah mindset yang tidak betul, yang tidak benar. Mumpung Ramadan belum berlalu begitu jauh, masih dalam bulan Syawal, masih termiang-miang didikan kita berusaha salat berjamaah dan kemudian salat tarawih bersama-sama. Maka setelah Ramadan bukan berarti tidak ada salat malam lagi. Di situ kita digembleng oleh Allah dan Rasulullah 13 rakaat tiap malam.
11 rakaat, 11 rakaat tiap malam dengan witirnya. Maka ini supaya kita diteruskan 11 bulan setelah Ramadan. Di situ ada salat hajat, di situ ada salat taubat, di situ ada salat witir. Kalaulah tahajud, ya, kita harus tidur walaupun sejenak. Tetapi salat-salat yang lain itu tidak mesti harus tidur dulu. Akan tetapi kalau kita meyakini nanti bangun aku tidak dapat melakukan witir, setelah salat isya segera lakukan salat witir, salat malam. InsyaAllah dengan ini, karena ini pesan Rasulullah terutamanya kepada Abi Hurairah dan kepada sahabat-sahabat yang lain, untuk mengekalkan puasa yang pertama, puasa sunnah. Kedua, salat malamnya. Kemudian hadirin rahimakumullah, mengenai pentingnya puasa ayyamul bid. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Bahawa kebiasaannya Rasulullah, walaupun ini bukan suatu kewajiban, tetapi kebiasaannya dan sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa bid, ayyamul bid, 3 hari dalam 1 bulan, baik di saat berada di dalam beliau, di rumah beliau, walau dan juga di saat berada di safarnya. La yuftir, Rasulullah tidak iftar, dia tetap berpuasa. Hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu bersama-sama kita tingkatkan ibadah ini kepada Allah, mengingatkan bahwasanya puasa walaupun berlalu haruslah ada kenang-kenangan dari bulan Ramadan ini. Kira-kira apa oleh jenengan dari bulan Ramadan? Wahai remas anak-anak muda yang di luar sana, apa kenang-kenangan di bulan Ramadan? Apa yang sudah dapat? Apakah hanya puasa setelah itu hilang? Atau salat malam setelah itu tidak lakukan lagi? Atau baca Al-Qurannya tadarrus sudah itu setelah puasa hilang? Bukan itu tujuan. Tujuan berpuasa la'allakum tattaqun. Tattaqun, takwa kepada Allah bukan sekedar di bulan Ramadan, tetapi takwa ini harus senantiasa 11 Ramadan, sehingga bertemu ke Ramadan lagi, sehingga kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, kalau jenengan, okey Ustaz, saya tidak mampu berpuasa Ustaz karena banyaknya aktivitas bekerja, tetapi harus ada kenangan dari bulan Ramadan. Al-Quran yang semangat kemarin-kemarin di bulan Ramadan, mungkin ada yang 1 juzuk 1 hari, terus kekalkan, jangan sampai berhenti. Kalau mungkin 2 juz, terus kekalkan, jangan berhenti. Ini Al-Qurannya, tadarrus bersama-samanya, mengaji, kaji Al-Quran dengan kajian-kajiannya. Salat malam seperti yang saya sebutkan tadi, walaupun tarawih sudah tidak ada, lakukan tahajud. Bukankah kita sudah biasa selama 30 hari bangun pada waktu jam 3 untuk sahur? Ini menjadi suatu kebiasaan, maka bangunlah sekarang. Walaupun kita tidak sahur, segera ambil air wuduk, walaupun 30 menit lamanya, salat 2 rakaat tahajud atau ditutup dengan witir. Supaya apa? Ada kenang-kenangan dari bulan Ramadan ini, ada bekas asar dari bulan Ramadan. Ustaz sudah tidak bisa memberi iftar. Di sini ada puasa Senin Khamis, cari orang-orang yang berpuasa Senin Khamis, berikan iftar, makanan kepada orang-orang yang berbuka. Oleh sebab itu hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita tingkatkan ibadah ini, ketakwaan ini, yaitu baik waktu susah ataupun waktu senang. Mudah-mudahan wasiat ringkas ini berfaedah kepada saya dan hadirin semua sekalian semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.